Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertemuan yang kedua, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa tetap patuhi aturan yang berlaku, jaga jarak, gunakan masker ketika kalian sedang melakukan aktivitas. Nah, di pertemuan yang kedua ini, pertemuan pertama kita sudah belajar tentang poin A dan poin B. Poin A adalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian poin B-nya adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, lanjut ke poin C. Di poin C ini ada dua bahasan pokok. Yang pertama adalah tentang faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Dan poin yang keduanya, jenis-jenis kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, Bapak akan menampilkan video layar yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Sejarah mencatat beberapa kasus pembunuhan yang sampai sekarang belum jelas keadilannya. Namun semoga tidak lagi terjadi di kemudian hari. Apalagi kalau kita berbicara tentang genosida. Ya, genosida memang benar. Pembunuhan bukan hanya satu ataupun dua orang, melainkan beberapa orang. Berikut Bapak tampilkan di YouTube beberapa kasus genosida yang tentunya Bapak tidak bisa menampilkan secara detail karena takut melanggar Undang-Undang ITE. Contoh yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Internasional yaitu kasus genosida di Bosnia. Silahkan kalian cari informasinya sendiri. Karena kembali Bapak takut dengan ITE. Anak-anakku, setelah kalian melihat video singkat tadi, maka tidak mungkin kalau tidak ada asap, kalau seandainya tidak ada api, atau terbalik. Tidak mungkin ada kejahatan kalau tidak ada kesempatan. Maka itu, waspadalah. Anak-anakku, penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang pertama adalah faktor internal, dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, di antaranya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, tak peduli dengan penderitaan orang lain, yang penting gua senang, yang penting saya senang. Astagfirullah. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran HAM. Kita harus sadar, harus insaf bahwa setiap manusia memiliki harkat derajat yang sama. Yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Artinya bahwa setiap manusia harus sadar pula bahwa perbedaan pasti ada di sekeliling kita. Entah itu perbedaan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Maka sikap toleran harus kita junjung tinggi, pahami, hayati, dan juga amalkan. Selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Misalkan ada seseorang atau sekelompok orang yang sedang berkuasa malah menyalahgunakan kekuasaannya atau kewenangannya untuk menindas orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang selanjutnya adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ini juga menjadi faktor eksternal. Misalkan ada oknum penegak hukum yang berani-berani memainkan hukum seolah-olah hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, di era globalisasi ini teknologi sangat pesat. Maka dari itu, ambil positifnya, hilangkan negatifnya. Jangan sebaliknya, teknologi hanya akan merusak generasi bangsa. Selanjutnya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat tinggi. Misalkan antara si miskin dan si kaya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, maka akan menimbulkan konflik sosial yang tentunya akan banyak sekali madorotnya,
terutama dalam hal kejahatan. Ketika si miskin semakin banyak dan si kaya tidak mempedulikannya. Nah, itulah contoh-contoh faktor eksternal yang dapat melanggar hak asasi manusia. Klasifikasi atau jenis pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, antara lain kejahatan genosida, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Seperti yang Bapak di awal cuplikan video. Nah, di sana sejarah mencatat manusia diperlakukan tidak manusiawi, bahkan secara sengaja dibunuh dengan cara yang sangat biadab. Mudah-mudahan ke depan tidak ada terjadi lagi. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Internasional atau Pengadilan Pidana Internasional seperti di Bosnia, di Perang Dunia I ataupun Perang Dunia II, silahkan kalian baca. Lalu misalkan kalau kalian ada yang bertanya, Pak, dengan Rohingya gimana, dengan Uighur gimana, dengan Israel dan Palestina gimana, Bapak belum bisa mengatakan karena sampai saat ini Bapak belum melihat atau belum mendapatkan data Mahkamah Internasional mengatakan bahwa itu merupakan genosida. Tapi kita selaku warga negara yang baik harus mengawalnya. Karena apa? Karena tidak boleh ada satu bangsa atau satu negara yang mengatasnamakan apapun itu melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya, kejahatan kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid atau perbedaan ras ya. Berbicara tentang pembunuhan dan lain sebagainya yang ada di layar kaca kita, terkadang kita melihat di berita nasional ataupun internasional terjadi. Namun tugas kita selaku warga negara yang baik, kalau bisa kita bisa mencegahnya. Tapi kalaupun kita tidak bisa, ya kita terus menggaungkan hak asasi manusia. Karena apa? Karena tugas kita bukan untuk menghilangkan kejahatan, tapi tugas kita semua untuk meminimalisir terjadinya kejahatan. Jangan lupa, tugas kita bukan untuk menghilangkan kejahatan, tapi tugas kita untuk meminimalisir kejahatan. Karena selama dunia masih ada, selama matahari masih terbit, antara kebenaran dan kejahatan akan berjalan beriringan sesuai dengan porosnya masing-masing. Untuk itu kita selaku manusia yang baik harus waspada agar hak asasi manusia tetap tegak adanya. Anak-anakku, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Lanjut ke video closing. Terima kasih. Nah, bagaimana pembelajaran pada hari ini, pada minggu ini? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa kita akan lanjut pembelajaran kita di Google Classroom dan juga kalau seandainya kalian pengen lebih jelas lagi, silahkan di blognya juga dilihat. Terakhir dari Bapak, kesimpulan pada minggu kali ini bahwa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia itu pasti ada faktor penyebabnya. Dan sejarah telah membuktikan beberapa kali ada oknum ataupun mengatasnamakan kelompok, bangsa atau ras yang tega, yang pernah dan juga mudah-mudahan tidak pernah terulang lagi melanggar hak asasi manusia. Bapak Hendra Rusmana, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.